Nuwun sedulur semua dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Sedulur semua, di episode ini saya akan membahas tentang kehancuran Atlantis. Jadi di episode sebelumnya kita sudah membahas Lemuria, Atlantis, dan Mahabharata. Nah, Atlantis ini kehancurannya karena nuklir. Atlantis dari benua Atlantis ingin menguasai Lemuria, benua Lemuria itu dipasangi bom bawah laut. Jadi pulau-pulau di benua Lemuria yang luasnya dari Nusantara sampai Madagaskar, sampai Hawaii, Brazil, sampai Selandia Baru, itu sebetulnya adalah benua yang besar. Bahkan pada saat itu terbesar, itu dipasangkan bom bawah tanah yang disebut ROT. Nah, tapi kebetulan bangsa Lemuria sudah tahu seperti itu kejadiannya, maka yang bangsa Lemuria asli pulang ke planet Orkadar karena beranggapan bahwa tugasnya sudah selesai di bumi ini. Nah, bangsa Atlantis ini akan menguasai dengan menghancurkannya karena teknologinya lebih tinggi lagi dengan bangsa Lemuria. Jadi teknologinya lebih tinggi. Kalau bangsa Lemuria hanya mengandalkan air dan keraiman, dia sudah menemukan nuklir. Nah, sehingga timbullah angkara untuk menguasai. Padahal Lemuria ini adalah nenek moyangnya, leluhurnya. Nah, ketika dipasang bom bawah tanah itu, dibantulah oleh suku bangsa Kraiman yang tinggal di bawah tanah sampai sekarang ada. Dan ilmuwan sudah membuktikan bahwa ada kehidupan di dalam bumi. Itu bangsa Krairon namanya. Orangnya kerdil, punya ekor, kalau jalan semuanya menapak. Jadi kayak hewan, tapi wajahnya manusia. Nah, itu membantu mematikan pemicu-pemicu, sebagian pemicu-pemicu dari bom bawah laut tadi, ROT tadi. Jadi ketika tanpa sadar, bom bawah laut tadi dikembalikanlah ke gudang milik Atlantis. Sehingga kita pemicu diledakkan, maka hancurlah kota Atlantis. Nah, akibatnya apa? Makanya ada disebut banjir Atlantis, itu karena penurunan dari hasil ledakan nuklir tadi yang menghilangkan kota dalam 1 hari, itu mengakibatkan penurunan tanah yang tadinya Indonesia ini adalah 12.000 meter di atas permukaan laut, menjadi yang tertinggi adalah 4.000 meter di atas permukaan laut. Jadi penurunannya drastis. Maka dari itu dibentuklah piramid di bawah laut yang ada saat ini oleh kaum Lemurian yang sisanya tadi yang ditugaskan di bumi tadi. Ada 4 orang, Agiterema,
Ringgamana, Gribaldar, Gribinada. Nah, 4 orang ini ditugaskan untuk menjaga piramid-piramid itu. Itu untuk menopang benua supaya jangan sampai ambles. Nah, di sini kita berkaca bahwa dari dulu putaran semesta itu seperti itu. Anak berani melawan orang tuanya, melupakan leluhurnya, mau menguasai. Nah, ini putaran semesta selalu seperti itu semenjak miliar tahun yang lalu. Jadi sebetulnya leluhur-leluhur kita itu bukan primitif, tapi sudah mencapai modern, kemudian hancur, dibentuk lagi, sampai modern, hancur lagi, dibentuk lagi, hancur lagi, seperti itu. Berkelanjutan. Makanya semesta ini berkelanjutan, tidak akan berhenti. Nah, di sini kita harus berkaca bahwa perang itu adalah akan menghancurkan segalanya. Saat ini kita sudah mulai ada perang dan tanda-tanda untuk perang dunia ketiga sudah nyata. Maka sedulur-sedulur semua bersiaplah untuk itu. Hadapi semua dengan ketenangan, jangan tambah emosi. Hadapi dengan nalar dan akal sehat. Nah, inilah kehancuran Atlantis. Jadi Atlantis hancur karena senjatanya sendiri. Seperti kejadian Hiroshima Nagasaki, itu nuklir dihancurkan, maka satu kota hancur dalam sehari. Ada juga kisah Harpa dan Mohenjo-daro di India dulu. Itu juga hancurnya karena nuklir. Hancur dalam sehari. Karena penelitian sudah dinyatakan bahwa ada suhu yang terlampau panas untuk menghancurkan itu dalam 1 hari. Jadi mari kita berkaca, mari kita koreksi diri kita, dan kita lihat alam semesta ini bergeraknya sedang kemana. Maka saya doakan semoga kita semua nanti diselamatkan dari mara bahaya itu, dan kita selalu diberi kewaskitaan. Kita berserah diri kepada Gusti. Baik, terima kasih. Saya Tubagus Purnama. Rahayu, Rahayu, Rahayu.